Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan latihan soal ya untuk kompetensi teknis penata layanan operasional part 29. Nah, di sini nanti keterkaitan dengan sekolah rakyat ya, teman-teman. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja. Oke, ini tidak usah kita bahas. Nah, ini yang perlu jadi catatan teman-teman. Jadi teman-teman selain mempelajari kompetensi teknis penata layanan operasional, teman-teman juga pelajari TIU ya, teman-teman. Nah, tes intelijensi umum. Jadi ada sinonim, ada antonim, perbandingan, hitungan-hitungan sederhana ya, matematika, menghitung jarak, dan lain-lain. Ini juga harus dipelajari. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Soal yang pertama. Penata layanan operasional pada sekolah rakyat memiliki peran utama dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi dan operasional satuan pendidikan. Fungsi tersebut diwujudkan melalui kegiatan A. Menetapkan kurikulum nasional sekolah yang diterapkan pada sekolah rakyat. B. Menyusun kebijakan pendidikan nasional. C. Mengelola layanan administrasi dan operasional sekolah sesuai ketentuan. D. Menentukan standar kompetensi lulusan. E. Menetapkan alokasi anggaran kementerian. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Penata layanan operasional berfokus pada pengelolaan administrasi dan operasional sekolah, bukan penetapan kebijakan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar penata layanan operasional wajib memastikan bahwa setiap dokumen A. Disimpan di dalam arsip penyimpanan tanpa pencatatan, B. Dicatat, didistribusikan, dan diarsipkan sesuai prosedur, C. Langsung dimusnahkan setelah beberapa saat digunakan, D. Disimpan oleh guru kelas, atau E. Diserahkan kepada peserta didik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Oke. Pembahasan tata naskah dinas mengharuskan pencatatan, distribusi, dan pengarsipan dokumen. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, selanjutnya. Ketika melakukan pengelolaan arsip sekolah, prinsip yang harus diterapkan adalah A. Kerahasiaan, ketertiban, dan kemudahan temu kembali. B. Kecepatan tanpa pencatatan. C. Penyimpanan tanpa klasifikasi. D. Pemusatan seluruh arsip pada guru. E. Penghapusan seluruh dokumen lama yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan arsip itu harus tertib, kemudian aman dan mudah ditemukan kembali. Jadi jawabannya itu adalah yang A, teman-teman. Selanjutnya, pada minggu pertama operasional sekolah rakyat ditemukan bahwa sejumlah peserta didik belum memperoleh perlengkapan belajar karena terdapat perbedaan antara data penerima bantuan dengan data peserta didik yang hadir. Sebagai penata layanan operasional, langkah kajian awal yang paling tepat adalah A. Menyimpulkan bahwa keterlambatan distribusi disebabkan oleh kelalaian penyedia barang. B. Mengidentifikasi kesesuaian data peserta didik, dokumen pendukung, serta alur distribusi sebelum menentukan penyebab masalah. C. Menginstruksikan penyedia segera mengirim perlengkapan tanpa melakukan verifikasi data. D. Mengusulkan pengadaan ulang seluruh perlengkapan agar tidak terjadi kekurangan. E. Menunggu laporan dari kepala sekolah sebelum melakukan identifikasi. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan kajian awal selalu diawali dengan pengumpulan fakta, verifikasi data, dan identifikasi akar permasalahan, bukan langsung menyimpulkan atau mengambil tindakan korektif ya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam proses kajian awal ditemukan bahwa data absensi peserta didik berbeda dengan data pada aplikasi pendataan nasional. Tindakan yang paling sesuai adalah A. Menggunakan data absensi manual sebagai dasar tunggal untuk efisiensi dan kemudahan dalam pelaksanaannya. B. Menggunakan data aplikasi nasional sebagai dasar tunggal. C. Melakukan pencocokan seluruh sumber data untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian. D. Menunggu pembaruan data berikutnya. E. Menghapus seluruh data yang tidak sesuai. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Kajian awal mengutamakan validasi silang atau cross-check ya terhadap seluruh informasi sebelum menetapkan data yang digunakan. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya, sejumlah orang tua menyampaikan keluhan mengenai pelayanan asrama yang dianggap kurang memadai. Sebelum menyusun rekomendasi penata layanan operasional sebaiknya A. Menindaklanjuti seluruh keluhan sebagai fakta. B. Mengumpulkan bukti, melakukan observasi lapangan, serta meminta klarifikasi kepada seluruh pihak terkait. C. Menetapkan bahwa pengelola asrama telah melakukan pelanggaran. D. Menyarankan pergantian pengelola. E. Menghentikan sementara operasional asrama sampai dengan ditemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan kajian awal dilakukan secara objektif melalui observasi, wawancara, dan verifikasi, bukan berdasarkan asumsi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam evaluasi awal ditemukan keterlambatan pelayanan administrasi karena banyak berkas menumpuk pada satu petugas. Fokus utama kajian awal adalah A. Menentukan sanksi kepada petugas. B. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan pada alur kerja pelayanan. C. Mengurangi jumlah pelayanan. D. Menghapus sebagian persyaratan administrasi. E. Mengganti seluruh petugas administrasi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Kajian awal berorientasi pada analisis proses bisnis, bukan langsung pada pemberian sanksi. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, selanjutnya ketika terdapat laporan mengenai rendahnya tingkat kehadiran peserta didik, data pertama yang paling penting dianalisis adalah A. Data kehadiran yang tervalidasi beserta faktor pendukungnya. B. Data prestasi belajar siswa baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. D. Data inventaris sekolah yang digunakan penuh oleh siswa sekolah. D. Data pengadaan barang yang tercatat pada buku pencatatan barang sekolah. E. Data penggunaan anggaran. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, jawabannya adalah A ya. Pembahasan permasalahan kehadiran harus dianalisa berdasarkan data absensi yang valid dan faktor penyebabnya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam kajian awal diketahui adanya perbedaan informasi antara laporan guru dan laporan wali asrama mengenai disiplin peserta didik.
Langkah paling tepat adalah A. Menggunakan laporan guru satu-satunya karena dapat dipercaya. B. Menggunakan laporan wali asrama. C. Melakukan klarifikasi terhadap kedua sumber informasi. D. Mengabaikan kedua laporan. Atau E. Menentukan laporan berdasarkan senioritas petugas sekolah. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Prinsip kajian awal adalah objektivitas melalui verifikasi dari berbagai sumber. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, tujuan utama kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah A. Menentukan siapa yang harus dikena sanksi ya. Siapa yang harus dikenai sanksi. B. Menghasilkan rekomendasi berbasis fakta melalui identifikasi akar masalah. C. Membuat laporan secara tepat dan seefisien mungkin. D. Menentukan sebuah kebijakan baru dan harus segera diterapkan di sekolah. Atau E. Menyusun anggaran tambahan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Kajian awal menghasilkan gambaran kondisi dan akar masalah sebagai dasar rekomendasi. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya, saat melakukan identifikasi masalah, penata layanan operasional memperoleh data yang belum lengkap. Sikap yang paling tepat adalah A. Tetap menyusun kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. B. Menggunakan perkiraan dan proyeksi ke depan penggunaan alur data. C. Melengkapi data melalui pengumpulan informasi tambahan. D. Menggunakan data tahun sebelumnya dan ditambah dengan data yang ada. E. Menunda seluruh kegiatan pelayanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Kesimpulan yang baik hanya dapat dibuat apabila data telah memadai. Nah, yang paling memadai itu adalah yang C ya. Jadi pengumpulan informasi tambahan. Oke, selanjutnya indikator bahwa suatu kajian awal telah dilaksanakan secara baik adalah A. Laporan yang dibuat harus selesai lebih cepat dan tepat, serta menggunakan waktu yang lebih efisien. B. Seluruh pihak menerima hasil laporan. C. Masalah teridentifikasi berdasarkan data yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Tidak ada kritik terhadap laporan. E. Seluruh rekomendasi langsung dilaksanakan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Keberhasilan kajian awal diukur dari keakuratan identifikasi masalah, bukan kecepatan atau penerimaan laporan. Jadi jawabannya yang C ya, berdasarkan yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya. Dalam melakukan kajian awal terhadap layanan operasional sekolah rakyat, prinsip yang harus selalu dipegang adalah A. Cepat, sederhana, dan berdasarkan pengalaman. B. Objektif, berbasis data, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Mengikuti pendapat pimpinan. D. Berdasarkan kebiasaan kerja. E. Mengutamakan persepsi masyarakat. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Pembahasan kajian awal merupakan proses analitis sehingga harus objektif, sistematis, berbasis bukti evidence-based, dan akuntabel. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Oke, selanjutnya PLO. PLO ini adalah penata layanan operasional ya, sedang menyusun rencana persediaan bahan kritis untuk layanan darurat. Apa pendekatan terbaik agar bahan tersebut selalu tersedia tanpa membebani anggaran terlalu besar?
A. Menyediakan bahan dalam jumlah besar dan menyimpannya di pusat distribusi utama. B. Mengembangkan sistem dual inventory dengan cadangan di lokasi berbeda. C. Mengandalkan pengiriman ekspres jika terjadi kondisi darurat. D. Menyewa vendor pihak ketiga untuk menyimpan bahan dan membayar hanya saat digunakan. Atau E. Melatih staf untuk mengurangi tergantungan pada bahan tersebut dalam kondisi darurat. Jawabannya adalah Oke, jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan dual inventory system itu menyimpan sebagian bahan di lokasi pusat dan sebagian lagi di titik kritis, memberikan ketahanan terhadap fluktuasi kebutuhan darurat. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, penata layanan operasional diminta menyusun sistem manajemen bahan habis pakai di unit layanan. Tujuan utama dari sistem ini adalah A. Memastikan seluruh bahan habis pakai diganti setiap minggu secara rutin. B. Mengurangi konsumsi bahan dengan cara membatasi akses staf terhadap gudang. C. Memonitor penggunaan bahan dan mencegah kekurangan yang dapat menghambat layanan. D. Menyusun daftar bahan habis pakai yang diizinkan dalam setiap shift kerja. Atau E. Menstandarisasi penggunaan bahan untuk seluruh cabang layanan secara seragam. Jawabannya adalah Ya, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Sistem manajemen bahan habis pakai bertujuan menjamin ketersediaan dan efisiensi, bukan hanya penggantian rutin atau pembatasan. Jawaban C mencerminkan peran sistem sebagai alat monitoring dan kontrol. Jadi C ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah melakukan kajian awal terhadap menurunnya efektivitas layanan teknis, seorang penata layanan operasional menyusun rencana perbaikan yang kini siap dieksekusi. Apa tindakan pertama yang paling tepat saat memulai pelaksanaan layanan berdasarkan hasil kajian? A. Menginformasikan seluruh pihak bahwa layanan akan berjalan sesuai rekomendasi. B. Melakukan sosialisasi internal dan simulasi proses layanan baru kepada tim operasional. C. Langsung menerapkan SOP baru untuk melihat efektivitasnya di lapangan. D. Menyesuaikan indikator kinerja tanpa perlu perubahan proses operasional. Atau E. Mengamankan dukungan manajemen puncak untuk menghindari penolakan perubahan. Jawabannya adalah Kita lihat yang benar, itu adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Langkah paling tepat adalah menyiapkan tim secara operasional, yaitu melalui sosialisasi dan simulasi. Hal ini membantu memastikan pemahaman bersama dan kesiapan pelaksanaan. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Selanjutnya, dalam pelaksanaan hasil kajian, penata layanan operasional menemukan bahwa sebagian staf menolak prosedur baru karena menganggapnya lebih kompleks. Apa pendekatan manajerial paling tepat untuk mengatasi hambatan ini? A. Memberikan sanksi terhadap staf yang tidak mengikuti prosedur baru. B. Mengubah prosedur baru agar lebih mirip dengan yang lama demi kenyamanan staf. C. Menjelaskan urgensi dan manfaat prosedur baru melalui pendekatan komunikasi dua arah. D. Meminta supervisor langsung memastikan kepatuhan staf secara ketat. E. Menunda pelaksanaan prosedur baru sampai semua staf merasa siap. Jawabannya adalah Kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Komunikasi dua arah memungkinkan penata layanan operasional memahami keberatan staf sekaligus menjelaskan urgensi perubahan. Ini menciptakan keterlibatan dan komitmen. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya, setelah implementasi layanan berbasis hasil kajian, penata layanan operasional mencatat penurunan waktu penyelesaian kasus, tetapi kenaikan keluhan pelanggan terhadap pendekatan baru. Apa langkah yang paling tepat untuk menangani situasi ini? A. Mengembalikan proses layanan ke bentuk sebelumnya. B. Menyesuaikan ekspektasi pelanggan melalui kampanye edukatif. C. Mengganti seluruh tim layanan dengan yang lebih berpengalaman.
D. Melakukan evaluasi dampak dari perubahan dan meninjau elemen layanan yang bersifat pelanggan facing. E. Menurunkan target layanan agar lebih mudah dicapai. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Pembahasan evaluasi menyeluruh terhadap dampak implementasi diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pengalaman pelanggan. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, penata layanan operasional diminta memastikan bahwa pelaksanaan layanan yang baru sesuai hasil kajian dapat direplikasi di cabang lain. Apa yang harus menjadi fokus utama dalam proses replikasi ini? A. Memastikan seluruh cabang menggunakan peralatan dan teknologi yang sama. B. Melatih semua staf secara seragam tanpa memperhatikan konteks lokal. C. Menyesuaikan pendekatan pelaksanaan dengan kondisi lokal tanpa mengubah prinsip dasar layanan. Atau D. Memberikan kewenangan penuh pada setiap cabang untuk merancang ulang prosedur. E. Mengalihkan kontrol layanan langsung ke kontrol layanan langsung ke kantor pusat untuk menjaga konsistensi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Replikasi layanan yang efektif menuntut adaptasi kontekstual tanpa melanggar prinsip dasar layanan. Jadi jawabannya C ya. Selanjutnya, dalam minggu pertama pelaksanaan layanan operasional sesuai hasil kajian, penata layanan operasional menghadapi ketidaksesuaian antara output yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Apa pendekatan terbaik yang mencerminkan prinsip continuous improvement ya, continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan? A. Menghentikan pelaksanaan dan melakukan kajian ulang penuh. B. Menyusun laporan insiden dan menyampaikannya ke manajemen puncak. C. Mengumpulkan data realisasi di lapangan dan melakukan penyesuaian bertahap. D. Membuat laporan resmi bahwa target awal tidak realistis. Atau E. Menambah tenaga kerja agar output sesuai ekspektasi awal. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement menuntut respon berbasis data dan penyesuaian bertahap. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya, pada awal semester penata layanan operasional menerima laporan bahwa pelayanan makan peserta didik sering terlambat. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa jadwal distribusi makan sudah sesuai, tetapi proses penerimaan bahan makanan dari pemasok sering tidak tepat waktu. Langkah kajian awal yang paling tepat adalah A. Menyimpulkan bahwa penyebab utama keterlambatan adalah kelalaian pemasok karena distribusi makanan sudah sesuai jadwal. B. Mengidentifikasi keterkaitan antara jadwal pengiriman, proses penerimaan, kesiapan petugas dapur, dan mekanisme distribusi sebelum menetapkan penyebab utama. C. Mengusulkan pergantian pemasok agar keterlambatan tidak terulang. D. Meminta petugas dapur mempercepat proses memasak tanpa melakukan identifikasi lebih lanjut. Atau E. Menyusun laporan keterlambatan berdasarkan hasil observasi hari pertama. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Kajian awal harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proses, sehingga penyebab utama dapat dibuktikan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Selanjutnya, dalam melakukan kajian awal ditemukan bahwa jumlah peserta didik yang tercatat
pada aplikasi berbeda dengan jumlah peserta didik yang tinggal di asrama. Sebelum menyusun rekomendasi penata layanan operasional, sebaiknya A. Menjadikan data aplikasi sebagai acuan utama karena bersifat resmi. B. Menjadikan data asrama sebagai acuan karena menggambarkan kondisi nyata. C. Membandingkan data aplikasi, data administrasi sekolah, dan data penghuni asrama untuk mengetahui sumber perbedaan. D. Menggunakan data yang jumlahnya lebih besar agar tidak ada peserta didik yang terlewatkan. Atau E. Menggunakan data yang terakhir diterima. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang C. Kita lihat pembahasan. Kajian awal mengutamakan validasi data dari berbagai sumber agar penyebab ketidaksesuaian itu dapat diketahui. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Selanjutnya, ketika menerima laporan adanya keterlambatan pelayanan administrasi, penata layanan operasional memperoleh informasi yang berbeda dari petugas administrasi dan guru. Langkah pertama yang paling tepat adalah A. Menggunakan informasi dari petugas administrasi karena menjadi pelaksana pelayanan. B. Menggunakan informasi guru karena lebih sering berhubungan dengan peserta didik. C. Mengklarifikasi kedua informasi melalui pemeriksaan, dokumen, dan observasi proses pelayanan. D. Menggunakan informasi yang disampaikan lebih dahulu karena itu lebih bisa diterima dan potensi lebih benar. E. Menyusun laporan berdasarkan pendapat kepala sekolah. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Perbedaan informasi itu harus diverifikasi sehingga hasil kajian tetap objektif. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Dalam kajian awal diketahui bahwa keterlambatan pelayanan bukan disebabkan kekurangan pegawai, tetapi karena pembagian tugas belum jelas. Fokus analisis berikutnya adalah A. Menambah jumlah pegawai karena semakin banyak pegawai akan semakin baik dan pekerjaan akan lebih cepat selesai. B. Mengurangi jumlah layanan. C. Mengganti seluruh petugas pelayanan. D. Mengusulkan pembangunan ruang administrasi baru. Atau E. Mengidentifikasi efektivitas pembagian tugas dan alur kerja pelayanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar. Jawabannya yang E. Kita lihat pembahasan. Permasalahan terjadi pada proses kerja sehingga analisis diarahkan pada efektivitas pembagian tugas. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Selanjutnya, saat melakukan observasi lapangan, penata layanan operasional menemukan beberapa fakta yang berbeda dengan isi laporan tertulis. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menggunakan hasil observasi karena dilakukan secara langsung dan data tersebut pasti lebih akurat dan benar. B. Menggunakan laporan tertulis karena merupakan dokumen resmi. C. Memverifikasi kembali melalui dokumen pendukung dan klarifikasi kepada pihak terkait. D. Menggabungkan seluruh informasi tanpa verifikasi. Atau E. Mengabaikan hasil observasi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Dalam pembahasan, perbedaan fakta itu harus dikonfirmasi kembali agar kesimpulan berdasarkan bukti yang valid. Jadi jawabannya adalah yang C. Ke soal selanjutnya. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa rendahnya ketepatan waktu pelayanan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Langkah yang paling tepat adalah A. Menentukan faktor yang paling mudah diperbaiki. B. Mengidentifikasi hubungan antar faktor untuk menemukan akar permasalahan. C. Menetapkan seluruh faktor sebagai penyebab utama. D. Memilih faktor berdasarkan pendapat pimpinan.
E. Menentukan penyebab berdasarkan pengalaman yang ada tahun sebelumnya. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Kajian awal bertujuan menemukan akar masalah melalui analisis hubungan sebab akibat. Nah, sebab akibat ya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, penata layanan operasional diminta melakukan kajian awal terhadap meningkatnya keluhan masyarakat mengenai pelayanan sekolah rakyat. Data yang paling penting dikumpulkan pada tahap awal adalah A. Data penggunaan anggaran dan aset pada tahun pertama dan kedua sekolah rakyat beroperasi. B. Data jumlah pegawai. C. Data jenis keluhan, frekuensi, waktu kejadian, serta bukti pendukung. D. Data prestasi peserta didik. E. Data hasil akreditasi sekolah. Jawabannya adalah yang benar adalah yang C. Pembahasan keluhan harus dianalisis berdasarkan karakteristik dan bukti pendukung sebelum ditentukan penyebabnya ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Selanjutnya, dalam proses identifikasi masalah terdapat tekanan agar laporan segera selesai meskipun sebagian data belum diverifikasi. Sikap yang paling tepat adalah A. Menyelesaikan laporan menggunakan data yang tersedia. B. Menyusun kesimpulan sementara. C. Mencari dan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai pembanding utama. D. Menyampaikan bahwa laporan memerlukan verifikasi data agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan. Atau E. Mengikuti arahan tanpa mempertimbangkan kelengkapan data karena sudah berpengalaman sehingga data-data penting. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang D. Kita lihat pembahasan. Integritas kajian lebih penting daripada kecepatan penyelesaian laporan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi integritas itu lebih penting daripada kecepatan penyelesaian laporan. Selanjutnya, tujuan dilaksanakan analisis akar permasalahan dalam kajian awal layanan operasional adalah A. Menentukan pegawai yang bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya secara langsung dan cepat. B. Menentukan kebutuhan anggaran. C. Mengetahui penyebab berdasar sehingga rekomendasi yang diberikan tepat sasaran. D. Menyusun laporan evaluasi tahunan. E. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan akar masalah menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang efektif. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Selanjutnya, setelah seluruh data terkumpul, penata layanan operasional menemukan 3 kemungkinan penyebab utama suatu permasalahan. Langkah yang paling tepat sebelum menyusun rekomendasi adalah A. Menganalisis bukti pendukung setiap kemungkinan penyebab untuk menentukan penyebab yang paling kuat. B. Memilih penyebab yang paling mudah diselesaikan karena penyelesaian masalah harus dimulai dari yang mudah. C. Memilih penyebab yang paling sering disebut responden karena itu yang mudah dan cepat untuk diselesaikan. D. Menggabungkan seluruh penyebab menjadi satu kesimpulan. Atau E. Menentukan penyebab berdasarkan pengalaman pribadi. Jawabannya adalah yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan dalam kajian awal, setiap dugaan penyebab harus diuji dengan bukti yang memadai. Sehingga rekomendasi didasarkan pada hasil analisis, bukan persepsi atau pengalaman ya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya,
Evaluasi menunjukkan adanya variasi hasil antar lokasi layanan yang menggunakan SOP dan pelatihan yang sama. Apa hipotesis evaluasi yang paling masuk akal? A. SOP yang ada tidak efektif di seluruh lokasi. B. Implementasi SOP berbeda karena faktor budaya organisasi lokal. C. Lokasi tertentu memiliki pelanggan yang lebih kritis. D. Peralatan di beberapa lokasi mungkin sudah usang. Atau E. Manajemen pusat tidak mengawasi pelaksanaan secara merata. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan faktor budaya organisasi lokal sering mempengaruhi bagaimana SOP diterjemahkan ke dalam praktik. Meskipun pelatihan seragam, B menunjukkan pemahaman atas variabel kontekstual. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, setelah evaluasi, penata layanan operasional diminta mempresentasikan temuan ke level manajemen strategis. Struktur presentasi paling tepat untuk mendukung pengambilan keputusan adalah A. Memulai dengan daftar kendala teknis dan solusi detail. B. Menyajikan data operasional mentah agar manajemen bisa menginterpretasi sendiri. C. Menyampaikan ringkasan temuan utama, dampaknya terhadap kinerja, dan rekomendasi tindakan. D. Menyusun laporan kronologis pelaksanaan layanan dari awal. Atau E. Fokus pada pencapaian tanpa menyebutkan masalah agar presentasi lebih positif. Jawabannya adalah yang benar itu adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Manajemen strategis membutuhkan sintesis dampak dan opsi solusi, bukan hanya data mentah atau kronologi. Jawaban C adalah format presentasi evaluatif yang paling sesuai untuk pengambilan keputusan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam pengaturan arsip dinamis pada organisasi layanan publik, terdapat kebutuhan untuk menyimpan dokumen yang sering diakses dan berubah. Prinsip penyimpanan mana yang paling sesuai untuk jenis arsip ini? A. Penyimpanan berdasarkan tingkat kerahasiaan dokumen. B. Penyimpanan terdesentralisasi di tiap unit kerja. C. Penyimpanan terpusat dengan sistem peminjaman yang ketat. D. Penyimpanan dengan sistem rotasi berkala berdasarkan usia arsip. Atau E. Penyimpanan digital otomatis yang merekam seluruh revisi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan akses secepat dan fleksibilitas perubahan menuntut sistem terdesentralisasi, di mana tiap unit menyimpan dokumen yang masih aktif digunakan ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Penyimpanan terdesentralisasi di tiap-tiap unit kerja. Selanjutnya, dalam sistem penyimpanan arsip digital, petugas arsip ingin memastikan integritas dan keamanan dokumen sensitif. Manakah kombinasi metode berikut yang paling efektif? A. Penggunaan kata sandi dan backup fisik harian. B. Penamaan file terenkripsi dan penggunaan metadata. C. Akses berbasis level otorisasi dan pencatatan log aktivitas pengguna. D. Penyimpanan di server lokal dengan pemindaian virus rutin. Atau E. Replikasi data di berbagai folder jaringan internal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu teman-teman adalah yang C ya. Pembahasan keamanan dan integritas paling terjamin dengan akses berbasis otorisasi serta audit log yang memungkinkan kontrol sekaligus pelacakan aktivitas ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam evaluasi pengelolaan arsip ditemukan bahwa waktu pencarian dokumen meningkat tajam. Apa penyebab paling mungkin jika sistem penyimpanan belum berubah?
A. Pertambahan volume dokumen melebihi kapasitas ruangan arsip. B. Perubahan personel pengelola arsip tanpa pelatihan ulang. C. Penggunaan indeks ganda untuk kategori yang sama. D. Kegagalan sistem keamanan yang menyebabkan pembatasan akses. Atau E. Perubahan dalam struktur organisasi yang tidak tercermin dalam sistem klasifikasi arsip. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan, jika struktur organisasi berubah tetapi sistem klasifikasi arsip tetap, maka keterhubungan logis antara dokumen dan pengguna menjadi kabur ya. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, dalam kajian awal terhadap layanan operasional sekolah rakyat, ditemukan bahwa sebanyak 18 peserta didik tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama 3 hari berturut-turut. Data absensi menunjukkan ketidakhadiran, sedangkan wali asrama melaporkan sebagian peserta didik mengikuti kegiatan kesehatan di luar sekolah. Penata layanan operasional diminta menyusun laporan awal pada hari yang sama. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menyusun laporan berdasarkan data absensi karena merupakan dokumen administrasi resmi yang tersedia terlebih dahulu. B. Menyusun laporan berdasarkan hasil klarifikasi wali asrama karena mengetahui kondisi peserta didik secara langsung. C. Melakukan verifikasi terhadap data absensi, laporan wali asrama, dan dokumen pendukung pelayanan kesehatan sebelum menetapkan fakta dalam laporan. D. Menyusun laporan sementara berdasarkan data absensi, kemudian melakukan perbaikan apabila terdapat informasi tambahan. E. Menggabungkan seluruh informasi yang diperoleh sebagai dasar laporan tanpa melakukan pengujian kembali terhadap bukti pendukung. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, kajian awal harus didasarkan pada data yang telah diverifikasi. Ketika terdapat dua sumber informasi yang berbeda, keduanya harus diuji dengan dokumen pendukung, sehingga laporan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, saat melakukan kajian awal terhadap layanan administrasi peserta didik, ditemukan bahwa keterlambatan penerbitan dokumen terjadi hampir setiap minggu. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menyatakan penyebabnya adalah keterbatasan SDM. Sedangkan hasil observasi menunjukkan banyak waktu terbuang karena proses verifikasi dilakukan berulang. Langkah analisis yang paling tepat adalah A. Menetapkan bahwa penyebab utama adalah kekurangan SDM karena disampaikan langsung oleh petugas. B. Menetapkan bahwa penyebab utama adalah prosedur kerja yang tidak efisien berdasarkan hasil observasi. C. Menganalisis hubungan antara beban kerja, jumlah SDM, dan efektivitas prosedur pelayanan sebelum menentukan akar masalah. D. Menjadikan hasil observasi sebagai dasar utama karena diperoleh secara langsung. Atau E. Menggabungkan seluruh penyebab sebagai akar masalah tanpa menentukan faktor dominan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Kajian awal tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga menganalisis keterkaitan antar faktor, sehingga akar masalah benar-benar dapat dibuktikan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, dalam proses kajian awal diketahui bahwa jumlah perlengkapan belajar yang diterima sekolah sesuai dengan dokumen pengiriman. Tetapi masih terdapat peserta didik yang belum menerima perlengkapan ya. Sebelum menyusun rekomendasi, tindakan yang paling tepat adalah A. Memastikan kembali kesesuaian jumlah barang dengan dokumen pengirim sebagai dasar menyusun laporan. B. Memastikan kembali kesesuaian jumlah barang, daftar penerima, serta mekanisme distribusi kepada
peserta didik sebelum menarik kesimpulan. C. Memastikan kembali daftar penerima bantuan karena kemungkinan terdapat kesalahan pendataan. D. Memastikan kembali mekanisme distribusi karena barang telah diterima sekolah sesuai dokumen. Atau E. Memastikan kembali jumlah peserta didik aktif sebelum melakukan evaluasi distribusi. Jawabannya adalah kita lihat teman-teman, jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Langkah yang paling komprehensif karena memverifikasi seluruh rantai distribusi, bukan hanya salah satu bagiannya. Nah, ini yang paling komprehensif yang B, teman-teman. Sehingga jawaban yang pas adalah yang B ya. Selanjutnya, penata layanan operasional menerima laporan adanya keluhan mengenai pelayanan konsumsi di asrama berdasarkan observasi awal. Kualitas makanan dinilai baik, tetapi waktu penyajian sering terlambat. Sebelum menyusun rekomendasi, langkah kajian yang paling tepat adalah A. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan berdasarkan hasil observasi lapangan. B. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara petugas dapur. C. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan berdasarkan hasil observasi, wawancara, pemeriksaan jadwal distribusi, serta bukti pendukung lainnya sebelum menetapkan penyebab utama. D. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan berdasarkan laporan pengelola dapur karena merupakan pihak yang bertanggung jawab. E. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan berdasarkan hasil observasi dan laporan harian pelayanan konsumsi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita bahas. Semakin lengkap sumber data yang digunakan dalam kajian awal, maka semakin tinggi juga tingkat validitas hasil analisis. Maka pilihan C memenuhi prinsip evidence-based assessment ya. Jadi yang paling lengkap ya. Oke, selanjutnya hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa rendahnya kualitas layanan operasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketidaksesuaian prosedur kerja, kurangnya koordinasi antar petugas, dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi. Dalam menyusun kesimpulan kajian awal, penata layanan operasional sebaiknya A. Menentukan faktor yang paling sering muncul sebagai penyebab utama berdasarkan hasil wawancara. B. Menentukan faktor yang paling mudah diperbaiki agar rekomendasi segera dapat dilaksanakan. C. Menentukan faktor yang memiliki hubungan sebab akibat paling kuat berdasarkan hasil analisis seluruh bukti yang tersedia. Atau D. Menentukan seluruh faktor sebagai penyebab utama tanpa melakukan analisis hubungan antar faktor. E. Menentukan faktor yang dianggap paling berpengaruh berdasarkan pengalaman pelaksana layanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar teman-teman, jawabannya itu adalah yang C ya. Pembahasan. Dalam kajian awal, penyebab utama ditetapkan melalui analisis hubungan sebab akibat yang didukung oleh bukti, bukan berdasarkan frekuensi pendapat, kemudahan perbaikan, atau pengalaman semata. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kajian awal layanan operasional sekolah rakyat, penata layanan operasional menemukan bahwa keterlambatan pelayanan administrasi terjadi pada jam-jam tertentu. Hasil observasi menunjukkan antrean panjang, sedangkan hasil wawancara menunjukkan petugas telah bekerja sesuai prosedur. Agar kesimpulan kajian memiliki tingkat validitas yang tinggi, tindakan yang paling tepat adalah A. Menganalisis hasil observasi dan hasil wawancara untuk mengetahui penyebab keterlambatan pelayanan. B. Menganalisis hasil observasi, hasil wawancara, serta membandingkannya dengan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan. C. Menganalisis hasil observasi, hasil wawancara, membandingkan dengan SOP, serta memverifikasi waktu
pelayanan melalui dokumen pendukung sebelum menarik kesimpulan. D. Menganalisis hasil observasi, hasil wawancara, dan meminta penjelasan dari penanggung jawab pelayanan. Atau E. Menganalisis hasil observasi berdasarkan kondisi pelayanan pada hari pelaksanaan kajian. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kita bahas. Pilihan C itu merupakan langkah yang paling komprehensif karena tidak hanya membandingkan kondisi lapangan dengan SOP, tetapi juga melakukan verifikasi menggunakan bukti objektif sehingga kesimpulan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Selanjutnya, pada saat melakukan kajian awal terhadap layanan asrama, ditemukan bahwa beberapa peserta didik menyampaikan keluhan mengenai kebersihan lingkungan. Di sisi lain, laporan petugas kebersihan menunjukkan bahwa jadwal pembersihan telah dilakukan sesuai ketentuan. Langkah analisis yang paling tepat adalah A. Membandingkan laporan petugas kebersihan, hasil observasi lapangan, hasil wawancara peserta didik, serta bukti dokumentasi kegiatan kebersihan sebelum menetapkan penyebab masalah. B. Membandingkan laporan petugas kebersihan dengan hasil observasi lapangan. C. Membandingkan laporan petugas kebersihan dengan hasil wawancara peserta didik. D. Membandingkan hasil observasi lapangan dengan jadwal kebersihan yang telah ditetapkan. E. Membandingkan laporan petugas kebersihan dengan hasil pemeriksaan kepala asrama. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Kita bahas. Kajian awal harus menggunakan berbasis sumber data, triangulasi ya, agar penyebab masalah benar-benar teridentifikasi secara objektif. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya, dalam proses kajian awal diketahui bahwa pelayanan distribusi perlengkapan belajar berjalan sesuai jadwal. Tetapi masih terdapat peserta didik yang belum menerima bantuan. Sebelum menyusun rekomendasi penata layanan operasional, sebaiknya A. Memastikan kesesuaian jumlah barang yang diterima sekolah dengan dokumen pengiriman. B. Memastikan kesesuaian jumlah barang, daftar penerima, serta mekanisme penyaluran kepada peserta didik. C. Memastikan mekanisme distribusi telah sesuai dengan prosedur operasional. D. Memastikan kesesuaian daftar penerima bantuan dengan data peserta didik aktif. E. Memastikan kesesuaian jumlah barang, daftar penerima, mekanisme penyaluran, bukti serah terima, serta hasil konfirmasi kepada peserta didik yang belum menerima bantuan. Jawabannya adalah jawabannya benar itu adalah yang E. Pembahasan. Pilihan E mencakup seluruh tahapan distribusi sehingga memungkinkan ditemukan akar masalah secara menyeluruh, bukan hanya sebagian proses ya. Jadi jawabannya benar itu adalah yang E. Selanjutnya. Dalam kajian awal terhadap layanan kesehatan peserta didik, ditemukan adanya perbedaan data antara laporan petugas UKS, laporan wali asrama, dan buku registrasi pelayanan kesehatan. Agar hasil kajian memenuhi prinsip akuntabilitas, penata layanan operasional sebaiknya A. Menggunakan data dari buku registrasi pelayanan kesehatan karena merupakan dokumen resmi. B. Menggunakan data dari petugas UKS karena merupakan pelaksanaan pelayanan. C. Menggunakan data yang paling banyak didukung oleh responden. D. Melakukan rekonsiliasi seluruh sumber data, memverifikasi bukti pendukung, kemudian menetapkan data yang paling valid sebagai dasar analisis. Atau E. Menggunakan data yang terakhir diperbarui. Jawabannya adalah
Jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman. Pembahasan dalam kajian awal, rekonsiliasi dan verifikasi merupakan tahapan penting sebelum menetapkan fakta yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, penata layanan operasional memperoleh beberapa alternatif penyebab rendahnya kualitas layanan operasional. Agar rekomendasi yang dihasilkan tepat sasaran, langkah yang paling tepat adalah A. Menentukan penyebab yang paling sering disebutkan oleh responden sebagai dasar rekomendasi. B. Menentukan penyebab yang paling mudah ditangani agar perbaikan dapat segera dilaksanakan. C. Menentukan penyebab yang memiliki dampak terbesar terhadap layanan berdasarkan hasil analisis data. D. Menentukan penyebab yang memiliki hubungan sebab akibat paling kuat berdasarkan hasil analisis seluruh bukti, kemudian menyusun rekomendasi yang sesuai dengan akar permasalahan. E. Menentukan seluruh penyebab sebagai dasar rekomendasi agar tidak ada faktor yang terlewat. Jawabannya adalah Oke, jawabannya benar itu adalah yang D ya. Pembahasan pilihan D merupakan best answer ya. Karena rekomendasi dalam kajian awal harus disusun berdasarkan akar masalah yang telah dibuktikan melalui analisis seluruh data, bukan hanya berdasarkan frekuensi, kemudian penanganan atau besarnya dampak secara terpisah. Jadi jawabannya benar adalah yang D, teman-teman. Selanjutnya, dalam konteks manajemen layanan publik, survei kepuasan layanan digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja instansi. Salah satu manfaat strategis utama dari survei ini bagi pengambil kebijakan adalah A. Menyediakan data kuantitatif untuk evaluasi internal atas kepatuhan prosedur pelayanan. B. Memberikan dasar untuk menyusun anggaran tahunan berbasis respon masyarakat. C. Menyediakan masukan objektif untuk perbaikan desain layanan berdasarkan kebutuhan pengguna. D. Memastikan bahwa seluruh pegawai mengikuti standar pelayanan minimal. E. Menyediakan laporan rutin yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Manfaat strategis utama dari survei kepuasan layanan adalah kemampuannya menyajikan masukan langsung dari pengguna yang dapat digunakan untuk merancang ulang proses atau produk layanan agar lebih relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Selanjutnya, salah satu alasan utama organisasi melakukan survei kepuasan secara berkala adalah untuk mengidentifikasi tren persepsi publik dari waktu ke waktu. Manfaat utama dari pemantauan tren ini adalah A. Memprediksi kemungkinan penurunan kualitas layanan sebelum terjadi krisis kepercayaan. B. Menentukan prioritas investasi teknologi dalam sistem layanan publik. C. Memberikan bukti hukum jika terjadi keluhan atau gugatan terhadap layanan. D. Menyesuaikan struktur organisasi dengan persepsi masyarakat terhadap unit layanan. Atau E. Mengalihkan beban kerja ke unit-unit dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan dengan melakukan survei secara berkala, organisasi dapat melihat tren menurun atau meningkat dalam kepuasan dan mengantisipasi masalah sebelum eskalasi terjadi, termasuk potensi krisis kepercayaan. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam pengawasan mutu layanan, salah satu keunggulan survei kepuasan pelanggan dibandingkan dengan audit internal adalah A. Survei dapat mengungkapkan penyimpangan regulasi yang tidak terdeteksi oleh audit. B. Survei memberikan informasi berbasis persepsi pengguna, bukan hanya indikator administratif. C. Survei berfokus pada efektivitas proses, bukan hasil akhir layanan. D. Survei menilai motivasi pegawai berdasarkan umpan balik langsung. E. Survei menjamin akurasi data operasional melalui triangulasi dengan laporan kinerja. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang B. Kita bahas. Audit internal mengandalkan standar dan dokumen, tetapi survei kepuasan menghadirkan dimensi persepsi pengguna yang sering tidak tampak dalam audit. Ini menjadikannya pelengkap penting dalam pengawasan layanan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Selanjutnya, salah satu resiko dalam menafsirkan hasil survei kepuasan layanan adalah terlalu mengeneralisasi temuan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, instansi harus A. Mengabaikan hasil survei jika bertentangan dengan data operasional. B. Membandingkan skor kepuasan antar unit sebagai dasar pemberian insentif. C. Melakukan survei ulang jika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan. D. Menyusun ulang indikator layanan agar seluruh hasil survei menunjukkan tren positif. E. Menggabungkan data survei dengan observasi langsung dan data kuantitatif lainnya. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang E. Pembahasan. Untuk menghindari bias persepsi, hasil survei harus dikombinasikan dengan data lain, seperti observasi lapangan, laporan operasional. Ini disebut pendekatan triangulasi data. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Selanjutnya, dalam konteks reformasi birokrasi, survei kepuasan pelanggan sering dikaitkan dengan peningkatan akuntabilitas publik. Manfaat langsung dari survei dalam konteks ini adalah A. Menyediakan dasar hukum untuk memperpanjang kontrak pegawai layanan publik. B. Menjadi bahan kampanye publik bagi pimpinan instansi pemerintahan. C. Memberikan tekanan sosial dan politik untuk meningkatkan kualitas layanan. D. Menggantikan proses audit kinerja oleh lembaga eksternal. E. Menentukan kebijakan penggajian berdasarkan tingkat kepuasan publik. Jawabannya adalah Oke, jawabannya benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Ketika hasil survei dipublikasikan, ada tekanan sosial dan politis yang muncul terhadap instansi yang berkinerja buruk, terutama jika kepuasan masyarakat rendah. Ini memperkuat akuntabilitas publik. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam pengelolaan operasional layanan, proses pelayanan perlu diukur untuk keperluan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Ukuran proses yang paling efektif untuk menilai kinerja layanan secara holistik adalah A. Rata-rata waktu pelayanan per transaksi, B. Jumlah permintaan layanan yang ditolak, C. Jumlah pegawai yang menangani proses per unit layanan, D. Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil akhir layanan, E. Presentasi proses layanan yang selesai tepat waktu dan sesuai prosedur. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasan, ukuran ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap prosedur memberikan gambaran lengkap ya, lengkap tentang efisiensi dan kualitas proses. Ini merupakan indikator proses yang holistik. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, pada proses pelayanan operasional terjadi bottleneck atau kemacetan proses. Seringkali menyebabkan keterlambatan layanan. Pendekatan yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck adalah A. Menambah jumlah staf secara proporsional di semua unit layanan. B. Menggunakan metode time and motion study untuk seluruh proses. C. Mengutamakan pelayanan pada penggunaan strategis dan VVIP. D. Melakukan audit internal setiap akhir tahun terhadap alur proses. E. Mengurangi jumlah layanan dengan menetapkan prioritas esensial. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang B. Pembahasan. Metode time and motion study memungkinkan analisis terperinci terhadap waktu dan aktivitas di setiap tahapan layanan, sehingga bottleneck dapat diidentifikasi secara objektif. Jadi jawabannya adalah B.
Selanjutnya, dalam proses pelayanan operasional modern, penggunaan teknologi digital menjadi kunci efektivitas dan efisiensi. Namun, penerapan digitalisasi layanan operasional seringkali gagal memberikan dampak maksimal karena A. Kurangnya pelatihan pegawai dalam memahami perangkat lunak terbaru. B. Tidak semua proses layanan dapat digitalisasi sepenuhnya karena faktor regulasi. C. Ketidaksesuaian antara sistem yang dibangun dan kebutuhan pengguna layanan. D. Kurangnya anggaran untuk pengembangan sistem secara menyeluruh. E. Resistensi pengguna karena ketergantungan pada layanan tatap muka. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan kegagalan utama dalam digitalisasi layanan adalah kesenjangan antara fitur sistem dan kebutuhan aktual pengguna. Sistem dibangun tanpa pemahaman mendalam terhadap proses dan pengguna. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya, ketika terjadi penurunan kepuasan terhadap suatu layanan inti, pimpinan organisasi harus cepat mengambil keputusan berbasis data. Sumber data yang paling relevan dan kredibel dalam mendukung pengambilan keputusan perbaikan layanan adalah A. Laporan keuangan tahunan yang menunjukkan biaya operasional layanan. B. Statistik jumlah pengguna layanan dalam 5 tahun terakhir. C. Hasil survei kepuasan pengguna yang mencakup dimensi kualitas layanan. D. Evaluasi kinerja staf yang menangani layanan tersebut secara langsung. E. Jumlah permintaan layanan yang ditolak oleh sistem atau petugas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan survei kepuasan memberikan gambaran langsung dari pengalaman pengguna dan mengandung dimensi yang bersifat persepsi yang sangat penting dalam layanan. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam kondisi keterbatasan anggaran, organisasi publik harus membuat keputusan layanan berbasis prioritas. Metode pengambilan keputusan yang paling tepat untuk menentukan layanan mana yang harus dipertahankan adalah A. Analisis biaya manfaat terhadap setiap jenis layanan yang tersedia. B. Survei kebutuhan masyarakat untuk mengetahui permintaan yang paling tinggi. C. Pendekatan benchmarking terhadap instansi serupa yang lebih efisien. D. Diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan internal mengenai efektivitas biaya. C. Evaluasi performan layanan berdasarkan jumlah keluhan pengguna. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis memberikan kerangka kuantitatif dan juga kualitatif untuk menilai dari setiap layanan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ini memungkinkan keputusan lebih objektif dan terukur. Jadi jawabannya yang A ya. Selanjutnya, sebuah perusahaan logistik multinasional mengalami penurunan kepuasan pelanggan selama 3 kuartal berturut-turut. Analisis internal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan dalam sinkronisasi antara tim pengadaan, distribusi, dan layanan pelanggan. Dalam konteks hubungan antar penata layanan operasional, manakah dari pilihan berikut yang paling akurat menjelaskan penyebab akar dari masalah ini? A. Kurangnya sistem informasi terintegrasi yang mendukung aliran data real-time antar fungsi. B. Ketidakmampuan manajemen atas dalam menilai performa masing-masing departemen. C. Minimnya anggaran operasional yang dialokasikan untuk pelatihan SDM di tiap unit. D. Ketidaksesuaian jadwal kerja individu yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. E. Tingginya turnover staff di divisi layanan pelanggan dibandingkan divisi lain. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya benar itu adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Masalah yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan sinkronisasi lintas fungsi yang mengidentifikasi perlunya koordinasi operasional berbasis informasi. Pilihan A itu menyentuh akar dari hubungan antar penata layanan tanpa sistem informasi yang memungkinkan visibilitas dan komunikasi real time. Setiap fungsi bekerja dalam silo. Jadi jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dalam konteks manajemen operasional, koordinasi antar penata layanan seperti perencanaan produksi, pengadaan bahan, dan pengendalian kualitas sangat krusial. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah prinsip integrasi horizontal. Manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat menggambarkan keuntungan utama integrasi horizontal antar penata layanan operasional? A. Memungkinkan diferensiasi produk melalui desentralisasi proses produksi. B. Mengurangi biaya overhead melalui alokasi sumber daya yang berfokus pada satu fungsi. C. Meningkatkan kecepatan respon pasar melalui pemusatan pengambilan keputusan. D. Memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi sehingga meningkatkan efektivitas eksekusi operasional. E. Menjamin kontrol kualitas dengan cara membatasi variasi antar departemen. Jawabannya adalah yang D ya. Pembahasan integrasi horizontal menekankan koordinasi antar fungsi pada tingkat yang setara dalam hierarki organisasi seperti antara produksi, logistik, dan pengendalian mutu. Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Selanjutnya, dalam proses koordinasi operasional antara Departemen Logistik dan layanan pelanggan sering terjadi konflik kepentingan terutama saat menghadapi keterlambatan pengiriman. Manakah strategi berikut yang paling tepat untuk meningkatkan hubungan antar penata layanan operasional dalam situasi seperti ini? A. Menyusun KPI individu yang bersifat kompetitif untuk mendorong pencapaian target unit masing-masing. B. Menerapkan sistem penalti finansial antar departemen bila terjadi kegagalan kolaborasi. C. Mengembangkan forum komunikasi rutin berbasis data performa lintas fungsi. D. Memberikan otonomi penuh kepada masing-masing departemen dalam menyusun SOP. Atau E. Menyederhanakan hierarki organisasi agar pelaporan langsung ke manajemen pusat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Konflik antar penata layanan sering timbul akibat kurangnya komunikasi dan misalignment tujuan ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, manajer operasional diminta untuk menyusun anggaran tahunan pengadaan alat penunjang kantor. Dalam menyusun daftar kebutuhan, dia harus mempertimbangkan antara kebutuhan fungsional dan nilai strategis alat tersebut terhadap produktivitas kerja. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, pendekatan mana yang paling tepat dan rasional dalam menentukan prioritas pengadaan? A. Mengutamakan alat yang memiliki biaya terendah dan paling mudah diperoleh. B. Memprioritaskan alat yang memiliki frekuensi penggunaan tertinggi di seluruh departemen. C. Memilih alat yang memiliki fitur paling lengkap meskipun jarang digunakan. D. Mengutamakan alat yang mendukung fungsi inti organisasi meskipun lebih mahal. E. Menunda semua pengadaan alat dan fokus pada efisiensi dari penggunaan alat yang ada. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang D. Pembahasan. Dalam manajemen pengadaan, fokus pada nilai strategis itu lebih penting daripada sekedar harga atau popularitas penggunaan. Jadi jawabannya yang D ya. Selanjutnya, setelah melakukan audit ditemukan bahwa banyak alat penunjang kantor seperti proyektor, kemudian seri dan mesin laminating jarang digunakan, tetapi tetap memakan biaya pemeliharaan dan ruang kantor. Manajer fasilitas kantor harus memutuskan strategi terbaik untuk pengelola alat penunjang tersebut ke depannya. Manakah kebijakan berikut yang paling efisien dari perspektif biaya dan fungsi? A. Menjual semua alat
yang tidak aktif digunakan dan menggantinya dengan versi baru saat dibutuhkan. B. Memindahkan semua alat tersebut ke gudang pusat dan menghapusnya dari daftar aset aktif. C. Menyewakan alat-alat tersebut ke unit lain di luar perusahaan untuk memperoleh pendapatan pasif. D. Mengkonsolidasikan alat penunjang tersebut dalam satu area pusat yang bisa diakses bersama sesuai permintaan. Atau E. Memberikan alat tersebut sebagai fasilitas tambahan untuk pegawai senior sebagai bentuk kompensasi. Jawabannya benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang D. Pembahasan jawaban D menawarkan solusi konsolidatif dan efisien, memungkinkan akses bersama tanpa mengorbankan aset. Pendekatan ini menekankan biaya pemeliharaan dan optimalisasi ruang sekaligus menjaga fungsi alat tersebut saat dibutuhkan ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah 60 soal latihan untuk penata layanan operasional. Silahkan teman-teman banyak belajar, banyak baca, banyak referensi. Dan jangan lupa dilaksanakan juga latihan-latihan untuk manajerial, kemudian sosiokultural, kemudian tes intelijensi umumnya. Baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk latihan soal kali ini. Tentu hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.